Di bawah pimpinan Cokorda Gel-Gel dan Dewa Agung Semarbawa, Laskar Kelungkung mengacungkan tombak dan keris sambil mengejar dan mendekati pasukan Belanda. Kerajaan Kelungkung merupakan lanjutan dari Kerajaan Gel-Gel, keturunan langsung dari Sri Krishna Kepakisan. Raja Kelungkung memakai gelar Dewa Agung. Gelar ini sering disingkat menjadi Dewa Gung. Gelar Dewa Gung dapat dipandang sebagai bentuk simbol dari kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Kelungkung. Dalam hal ini, Raja Kelungkung tidak saja dianggap sebagai raja yang memegang pemerintahan terbatas di wilayah Kerajaan Kelungkung, tetapi juga dianggap memerintah seluruh Pulau Bali dan Lombok, sehingga Dewa Agung Jambe memakai gelar Sesuhunan Bali dan Lombok pada tiap surat perjanjiannya. Gelar untuk Satria Dalem yang tidak menduduki jabatan sebagai raja di Kerajaan Kelungkung adalah Cokorda untuk laki-laki, sedangkan para wanita memakai gelar Cokorda Istri. Pada waktu Raja Badung melakukan puputan, tanggal 20 September 1906, Dewa Agung Jambe mengirim utusan di bawah para Brahmana, Ide Ketut Kerutuk dan Pedanda Ketut Jelantik. Sesuai dengan perintah Dewa Agung Jambe, kedua pendeta ini secara tegas mendukung perlawanan Kerajaan Badung. Oleh karena itu, setelah Kerajaan Badung mengalami kekalahan, tentara Belanda mendemonstrasikan kekuatan senjatanya di Kerajaan Kelungkung, disertai berbagai tuntutan yang kemudian ditetapkan dalam perjanjian. Upaya Belanda melakukan intervensi kepada Kerajaan Kelungkung membuat hubungan antara kedua belah pihak memanas. Belanda memutuskan mengirimkan ultimatum kepada Dewa Agung Jambe agar dalam waktu 24 jam menyerah kepada Belanda. Untuk memperkuat ultimatum tersebut, pasukan Angkatan Laut secara terus-menerus menembak kesatria, Kelungkung, dan Gel-Gel. Dalam penyerangan ini, pasukan Gianyar, Denpasar, dan Karangasem ikut bergabung menyerang Kelungkung. Terhadap ultimatum yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, Dewa Agung Jambe menolak dengan tegas. Hal ini berarti belum ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk berdamai, dan ini berarti pertempuran yang lebih lanjut tidak dapat dihindarkan lagi. Keadaan ini mendorong Kerajaan Kelungkung untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan Belanda. Karena ultimatum terakhir tetap ditolak oleh Dewa Agung Jambe, maka Belanda mengatur siasat untuk menggempur Kelungkung. Pasukan bantuan dari Jawa, yaitu Batalion ke-20, yang diangkut oleh kapal The Boss dan The Swall, di bawah pimpinan Kapten Ramair dan Mayor Snapvenger, telah sampai di Pelabuhan Kusamba pada tanggal 26 April. Sejak kedatangan bantuan ini, terjadi perubahan siasat penyerangan Belanda terhadap Puri Kelungkung. Pada waktu pasukan bergerak dari Kusamba ke sebelah barat, terdengar laporan bahwa Dewa Agung Jambe ada di Puri dan dikelilingi oleh 3.000 orang laskar. Tetapi sampai jam 13.00, pasukan yang bergerak dari timur belum dapat mencapai Puri.
Untuk mengalihkan perhatian Laskar Kelungkung, meriam kaliber 13 cm dan 15 cm Angkatan Laut secara terus-menerus menembak dari perairan sekitar Pantai Jumpai dan Kusambe, sehingga sebagian besar laskar yang berkumpul di Puri keluar dan lari meninggalkan raja. Rintangan-rintangan yang dipasang sepanjang jalan menuju Puri sangat menghambat gerakan pasukan Belanda. Tetapi kemudian mereka dapat maju terus setelah rintangan-rintangan itu disapu bersih oleh tembakan-tembakan meriam. Pada waktu itu pasukan inti bergerak ke arah barat, mendekati Puri. Beberapa orang Laskar Kelungkung menyerahkan diri. Rupanya Laskar Kelungkung yang menyerahkan diri di sebelah timur Puri itu adalah laskar di bawah pimpinan Ide Bagus Krutuk yang pernah dikirim ke Denpasar pada waktu puputan Badung. Pasukan Belanda bergerak terus ke sebelah barat, mendekati Puri tanpa perlawanan yang berarti. Sementara itu pasukan sayap kiri telah menembus desa Gel-Gel, tidak mengalami perlawanan, sehingga terus membelok ke kanan, mendekati pasukan induk yang hampir mencapai Puri. Pasukan inti yang hampir mendekati Puri ini mendapat perlawanan dari Laskar Kelungkung. Di bawah pimpinan Cokorda Gel-Gel dan Dewa Agung Semarbawa, Laskar Kelungkung mengacungkan tombak dan keris sambil mengejar dan mendekati pasukan Belanda. Dewa Agung Semarbawa dan Cokorda Gel-Gel gugur, dan perlawanan laskar yang mengikuti mereka seketika berhenti. Seluruh pasukan Belanda yang bergerak dari sebelah timur baru bisa mendekati Puri setelah pukul 13.00. Sayap kiri menembaki tembok-tembok Puri sehingga runtuh. Laskar Kelungkung meninggalkan Puri, keluar dari Pemedal Agung, diikuti oleh Dewa Agung Gede Agung, sang putra mahkota yang baru berumur 12 tahun, putra dari Dewa Agung Jambe. Bersamaan dengan ini keluar juga laskar wanita di bawah pimpinan Dewa Agung Istri Muter, istri Dewa Agung Jambi. Yang terakhir keluar dari Pemedal Agung adalah Dewa Agung Jambi, sang Raja Kelungkung. Seketika pasukan Belanda menembakkan meriamnya ke arah raja dan keluarganya. Perlawanan baru berhenti pada waktu raja dan keluarganya gugur bersamaan di depan Puri Kelungkung. Ini merupakan keris Ardewalike, dipercaya sebagai senjata terakhir yang digenggam oleh Dewa Agung Jambe. Keris ini merupakan keris pusaka kerajaan yang dirampas oleh Belanda usai peristiwa itu. Seorang koresponden di lokomotif Belanda 2 pekan setelah peristiwa puputan Kelungkung menurunkan laporan tentang barang-barang berharga yang disita dari dalam Puri Kerajaan Kelungkung. Namun sebuah sajak karya penanda Ngurah Abian Semal yang ditulis kira-kira 10 tahun setelah peristiwa tersebut menyebut sang raja memegang tombak, bukan keris, pada saat terakhirnya. Sehabis peristiwa berdarah puputan Kelungkung, dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang gugur. Di antara para korban terdapat putra raja yang baru berusia 12 tahun. Dia adalah putra mahkota, pewaris tahta kerajaan Kelungkung. Ia tergeletak di tengah-tengah serakan jenazah dan sejumlah wanita-wanita. Saat puputan Kelungkung, putra mahkota kerajaan Kelungkung menggunakan sebuah kalung emas yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Dewa Agung Gede Agung adalah salah satu pejuang yang paling berani dalam perang puputan Kelungkung. Setelah kerajaan Kelungkung ditaklukkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 28 April 1908, keberadaan Puri Agung Semarajaya
dirusak habis kecuali gapuranya saja yang disisakan, yang kini dikenal sebagai Pemedal Agung. Tahun 1938, Tuan Har, seorang kontrolir Belanda, pernah akan memugar puri ini sesuai aslinya dan meminta kesediaan agar Cokordo Okegek, Dewa Agung Klungkung, mau kembali bermukim di sana, sebagaimana leluhurnya dahulu. Dewa Agung Klungkung beserta keluarganya merasa lebih nyaman tinggal di tempat yang baru, yakni Puri Kaleran. Setahun lalu saya sempat membahas tentang lokasi awal istana kerajaan Klungkung. Videonya bisa ditemukan di playlist The Rise and Fall of Bali Kingdom.